lihat kali ini adalah stepwise ya, stepwise. Bagaimana kemarin saya mention kepada kalian, saya coba share dulu PDF-nya. Berarti tadi saya berbicara belum masuk ya. Oke. Apa sudah terlihat? Sudah Ibu. Ya, ini filenya sama dengan yang kemarin kalian terima ya. Oke, jadi kita review lagi beberapa metode untuk memperoleh model regresi terbaik itu diantaranya pertama, all possible regression ya. Artinya kita membuat seluruh kemungkinan model regresi dari seluruh kombinasi X yang ada. Dari X yang terkecil yang jumlahnya paling sedikit sampai dengan jumlahnya paling banyak begitu ya. Lalu kita evaluasi satu persatu yang mana yang memiliki atau yang memenuhi kriteria model terbaik ya. Lalu yang kedua adalah kemarin kita mempelajari metode atau backward elimination procedure gitu ya. Yang mana kita akan membuat model penuh terlebih dahulu dari seluruh variabel prediktor, lalu nanti kita akan eliminasi satu persatu begitu ya variabel X tersebut. Nah, kemudian lawannya backward sebetulnya ada yang disebut metode maju atau forward. Berarti itu lawannya dari metode backward. Kalau di metode backward kita dari mulai model penuh lalu kita kurangi satu persatu seperti yang kalian sudah kerjakan ya. Oh iya, bagi yang sudah mengerjakan jawabannya coba cek di jawaban Salwa dan Anita yang sudah saya koreksi. Nah, kalian samakan jawabannya ya. Kalau sudah sama berarti sudah benar begitu. Oke, forward itu lawannya backward. Jadi kalau forward artinya kita menambahkan variabel itu satu per satu. Jadi bisa jadi endingnya tidak sampai model penuh. Ya, tetapi ketika diperoleh X yang terakhir itu nilainya sudah signifikan, ya berarti di situ kita stop begitu. Kalau di backward kita bergeraknya dari yang paling besar. Nah, yang forward tidak saya simulasikan secara manual, teman-teman ya. Nah, ada satu prosedur yang merupakan kombinasi dari metode maju atau forward dan metode mundur atau backward. Ya, yang disebut sebagai stepwise atau kalau di bahasa Indonesianya itu disebut regresi bertatar. Nah, ini dia regresi bertatar atau itu maknanya sama dengan stepwise regression. Oke, kita lihat ya. Jadi sama sebetulnya ya stepwise ini untuk menentukan variabel mana yang akan dimasukkan ke dalam regresi, artinya variabel prediktornya ya. Dan metode ini atau prosedur ini kombinasi dari langkah mundur atau backward dan juga si langkah maju atau forward. Ini biasanya lebih banyak digunakan teman-teman dibandingkan dengan metode yang lainnya gitu. Jadi kalau backward itu kemarin kekurangannya kalau kita sudah membuang satu variabel dia tidak akan pernah bisa digunakan kembali gitu. Begitu juga dengan forward ya. Kalau kita udah sampai di variabel tertentu faktor apa namanya modelnya berhenti, berarti bisa jadi ada variabel lain yang sebetulnya tidak masuk gitu ke dalam model. Nah, di bertatar di sini atau di stepwise kita akan memasukkan variabel satu persatu ya ke dalam model, tapi nanti akan kita evaluasi apakah variabel tersebut juga penambahannya berarti dalam model regresi seperti backward kemarin. Artinya setelah dimasukkan kita evaluasi apakah dia akan dikeluarkan atau tetap di dalam model tersebut sehingga maju mundur gitu ya. Tidak murni maju dan tidak murni mundur. Itulah kenapa stepwise itu lebih banyak digunakan dalam apa namanya melakukan seleksi variabel. Selain tentunya dia juga bisa mendeteksi multikolinearitas karena basicnya nanti kita jalani dari matriks korelasi ya. Jadi kalau dari matriks korelasi kita bisa lihat hubungan atau keeratan dari satu variabel dengan variabel yang lain seperti itu. Oke, jadi kalau di all possible regression kita berbicara alfa saja ya. Kemudian kalau di backward kemarin alfanya itu digunakan untuk menyeleksi atau membuang variabel X ya. Atau kalau di software nanti kita menyebutnya adalah alpha to remove
Oke, nah karena di stepwise ini ada prosedur maju dan ada prosedur mundur, maka nanti kita punya dua buah alfa, ya, atau punya dua buah tersignifikan. Sebentar teman-teman, ini jadi berasa berdebu ya. Ya, jadi alfa untuk masuk, berarti untuk kriteria gitu ya, atau tarafnya itu yang digunakan untuk memasukkan variabel X ke dalam persamaan regresi. Kalau di software namanya alpha to enter ya. Sedangkan alpha untuk keluar atau alpha to remove itu digunakan ya pada saat pengujian apakah kita mengeluarkan variabel bebas tersebut, uh, apa mengeluarkan dari variabel tersebut gitu ya. Gitu. Jadi itu perbedaannya alpha untuk masuk dan alpha untuk keluar. Nah, boleh berapapun nilai alfa untuk masuk dan keluar ini. Boleh sama, boleh berbeda. Ya, berbeda juga kan berarti ada yang mungkin alfa untuk masuknya lebih kecil daripada alfa untuk keluar, begitu ya. Atau sebaliknya. Nah, tetapi di sini disarankan bahwa alfanya itu tidak lebih dari 0,05. Ya, jadi baik untuk alfa untuk masuk maupun alfa untuk keluar. Walaupun nanti kalau kalian lihat di SPSS, alfa untuk masuk itu lebih kecil atau lebih besar gitu dari alpha to remove. Jadi dia sudah disetting bahwa salah satu alfanya begitu itu harus bernilai lebih kecil. Jadi tidak bisa sama. Itu di SPSS. Jadi beda-beda ya. Kalau di Minitab itu sepertinya boleh. Nanti coba kita cek. Saya sudah cek tapi tadi saya lupa. Ya jadi bedanya di situ software ya. Kalau di SPSS itu salah satu alfanya itu kurang dari alfa yang lainnya. Kalau di Minitab bisa sama. Oke. Nah, ini adalah prosedurnya dari stepwise ya. Kita nanti pertama akan menghitung korelasi dari setiap variabel X terhadap variabel Y. Nah, jadi nanti kita menghitung korelasi antara Y dengan X1, kalau ada 4 berarti Y dengan X2, dan seterusnya Y dengan X4, begitu. Nanti kita pilih nipoba bebas yang punya nilai korelasi tertinggi. Itu adalah variabel X pertama yang akan kita masukkan ke dalam model. Setelah tentunya ya kita tahu nanti UGF itu tetap kita lakukan. Oke, untuk memperlihatkan bahwa memang X tersebut berpengaruh nyata. Ya, jika setelah X itu dipilih, ya, dan ternyata UGF-nya itu adalah terima 0, maka step tersebut berhenti dan model yang terbaik itu adalah Y sama dengan rata-ratanya atau di sini beta 0, B0 ya. Y sama dengan nilai rata-ratanya. Ini adalah persamaan regresi terbaik. Berarti kan kalian bisa lihat bahwa korelasi yang tinggi tersebut tidak tidak berarti bahwa dia juga signifikan terhadap Y ya, berpengaruh terhadap Y. Bisa saja kasusnya seperti itu. Nah, lalu step kedua, jika dia signifikan UGF-nya, berarti kan X tersebut masuk ke dalam model. Maka step berikutnya adalah kita akan menghitung korelasi parsial namanya. Nah, kalau kemarin kita belajar ada F parsial, nah ini ada korelasi parsial ya dari setiap peubah bebas. Yang artinya nanti kita akan menghitung korelasi dari variabel tersisa yang belum masuk ke dalam model dengan Y ya, dengan syarat bahwa sebelumnya sudah ada variabel X yang masuk ke dalam model. Konsepnya mirip dengan F parsial, tetapi di sini bukan F, tapi korelasi. Ya, sehingga nanti kita ingin menguji apakah penambahan X tersebut bisa signifikan atau tidak, begitu ya. Oke, selanjutnya, belum, mana tadi? Oke, lalu nanti misalnya kita sudah coba hitung korelasi parsial, ya, misalnya sudah diambil dari korelasi parsial itu nanti ambil yang korelasi tertinggi. Misalnya pertama tadi X yang berkorelasi tertinggi itu adalah X1 begitu ya. Berarti nanti kita mencari korelasi parsial untuk X2 dan X3. Misalnya ada 3X ya.
masing-masing korelasi parsial untuk X2 dan korelasi parsial untuk X3. Nanti pilih korelasi parsial tertinggi antara X2 dan X3. Begitu. Kalau misalnya nanti sudah dipilih X berikutnya yang mana yang korelasi tertinggi, maka kita buat model regresinya. Artinya X yang kedua yang ini yang sudah dipilih berdasarkan nilai korelasi itu akan menjadi variabel berikutnya yang dimasukkan ke dalam model. Berarti sudah masuk nih dua variabel. Misalnya yang korelasi tertinggi itu adalah X2. Maka X1 dan X2 itu menjadi variabel yang baru. Nah, setelah dimasukkan X2, kita buat lagi model regresi untuk X1 dan X2. Nah, sekarang kita evaluasi. Ya, di dalam sudah ada X1, di dalam sudah ada X2. Nah, sekarang kita evaluasi apakah penambahan salah satunya itu berpengaruh terhadap model regresi. Dilihatnya dari F parsial. Kemarin kita sudah pelajari di metode backward. Nah, di sini kriterianya sama seperti kemarin. Cari F parsial yang terendah, kemudian bandingkan dengan F tabel. Ya, jadi kalau misalnya nilai F parsialnya itu lebih besar daripada F tabel, tolakan 0 ya, maka variabel tersebut dipertahankan. Dan sebaliknya, begitu ya, jika F parsialnya itu kurang dari F tabel, maka dia dikeluarkan. Nah, di sini, teman-teman, itu kita menggunakan alpha to remove. Ya, karena kita akan membuang, begitu ya, membuang atau menyeleksi si variabel tersebut. Oke, nah ketika tadi kita membuat regresi bersama X1 dan X2 menggunakan uji F, nah itu kan keberartian F-nya juga dibandingkan dengan F tabel ya. Nah di situ gunakannya alpha to enter. Jadi ketika memasukkan variabel, nanti statistik ujinya bandingkan dengan taraf signifikansi yang add to enter begitu ya. Ketika di F parsial untuk menyeleksi variabelnya, yang mana yang dibuang gitu ya, bakal menggunakan alpha to remove. Kalau sudah di tahap yang ini, kita kembali lagi ke langkah B, teman-teman. Jadi nanti parsialnya di sini tersisa untuk variabel yang belum masuk, begitu ya. Dengan kondisi di modelnya sudah ada dua variabel yang signifikan tadi, misalnya kalau F parsial terendahnya lebih besar dari F tabel. Dan begitu seterusnya iterasinya ya. Jadi kalau sudah tidak ada perubahan yang dapat dikeluarkan atau dimasukkan kembali, maka proses akan berhenti seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Sebentar, saya coba lihat. Ini adalah output SPSS contohnya ya. Kita di sini punya data penjualan. Variabelnya itu X-nya adalah sebentar kita coba. Income sepertinya Y-nya ya di sini. Merupakan data penjualan biaya promosi, jumlah outlet, laju penduduk, jumlah pesaing, dan income. Harusnya di sini yang menjadi variabel dependennya penjualan. Berarti sales ya. Berarti di sini Y-nya adalah sales ya, penjualan, kemudian X-nya itu adalah promosi, kemudian di sini mungkin jumlah outlet ya, laju penduduk, kemudian jumlah pesaing dan juga income begitu. Dia mengambil data di 15 daerah di Indonesia dan ini adalah outputnya ketika menggunakan stepwise teman-teman ya. Nah, ini kalau kalian lihat judulnya correlation. Jadi ini adalah matriks korelasi ya antara variabel Y dengan variabel X. Dia menggunakan korelasi Pearson. Jadi kalau matriks korelasi ya elemen diagonalnya semua pasti satu di sini. Ya. Sehingga di sini nilai 0,916 itu adalah nilai korelasi antara penjualan dengan biaya promosi. Nah, karena tadi Y-nya itu yang
menjadi variabelnya itu adalah penjualan, ya, maka kita bisa fokusnya di baris ini aja. Ups, kalau stepwise prosesnya nggak terlalu kelihatan ya, seperti backward yang lain. Karena dia maju mundur, teman-teman. Jadi biasanya langsung ke hasil ending, hasil akhirnya. Jadi di sini penjualan tentu korelasinya satu, penjualan dengan penjualan. Ini nilai korelasi penjualan dengan biaya promosi sebesar 0,916. Kemudian ada penjualan dengan jumlah outlet, ini nilai korelasinya ya. Ini dengan laju pertumbuhan, ini dengan jumlah pesaing dan tingkat pendapatan konsumen. Ingat, korelasi itu menyatakan keeratan hubungan, ya, bukan apa namanya, bukan hubungan satu arah, tapi timbal balik gitu ya teman-teman ya. Jadi semakin tinggi nilai korelasi tersebut maka akan semakin baik. Nah, di sini yang paling besar itu adalah si biaya promosi. Ya, sehingga nanti biaya promosi itu merupakan variabel X pertama yang akan dimasukkan ke dalam model begitu. Nah, ini signifikansi yang ada ini adalah signifikansi dari korelasi ya, bukan dari signifikansi pengaruh X-nya tersebut terhadap Y. Sehingga ini dinyatakan kalau kalian lihat untuk korelasi 0,916 nilainya adalah 0, 0, ini 0,305, ini p-value ya, 0,001 dan 0,15. Jadi sebetulnya dari sini kalian bisa lihat yang korelasinya signifikan itu hanya biaya promosi, jumlah outlet, dan jumlah pesaing. Kalau kita bandingkan dengan alfanya misalnya 5%. Ya, 5% aja ini nggak masuk ya. Siapa nih laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan. Apalagi kalau alfanya lebih kecil lagi ya. Jadi untuk yang laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan nih korelasinya sangat rendah. Tapi bukan berarti dia tidak dimasukkan ya. Karena di sini nanti dia dimasukkan atau tidak itu berdasarkan statistik uji dari F gitu ya. Nah, begitu selanjutnya. Nah, nanti kalian bisa lihat variabel enter or remove. Jadi di model pertama variabel yang akan dimasukkan itu adalah biaya promosi. Nah, di sini nggak kelihatan. Jadi kalau di stepwise itu kalau output variabel enter or remove biasanya yang terisi yang ininya saja nih, enternya saja. Ya, di sini dia alpha to enternya adalah 0,05 sedangkan alpha to remove-nya 0,1. Oke, jadi di SPSS nilai alpha to enter itu harus kurang dari alpha to remove. Nah, jadi itu SPSS settingnya seperti itu. Ya, jadi nggak boleh sama, tidak boleh. Nah, baru yang variabel berikutnya yang masuk itu adalah jumlah outlet. Teman-teman ya, jumlah outlet. Sehingga di sini ada dua model, semuanya outputnya ada dua model. Jadi model yang pertama ini, ya, kalian bisa lihat indeksnya adalah A di sini. Ya, ini model summary artinya kebaikan model tersebut diperlihatkan ya. Ketika dia modelnya itu hanya mengandung biaya promosi, begitu, maka nilai R-square-nya itu adalah 0,839. Oke, dengan standar error dari pendugaannya ya itu adalah 17,127. Nah, sedangkan model kedua ini model yang mengandung biaya promosi dan jumlah outlet. Oke, jumlah outlet itu tadi yang korelasinya bahkan di sini kecil sekali ya. Jumlah outlet sorry yang kedua ini 0,9. Oke, korelasinya terbesar kedua. Nah, dia nilai R-square lebih tinggi 0,952 dengan standar error yang lebih sedikit gitu. Nah, lalu berikutnya di sini ada ANOVA. ANOVA-nya juga ada dua model. Jadi yang pertama hanya untuk biaya promosi saja, yang kedua adalah biaya promosi dan jumlah outlet begitu. Sama-sama signifikan teman-teman, tapi kalau kalian lihat di sini yang model kedua ya walaupun p-value-nya pasti juga akan lebih kecil dibandingkan dengan model yang pertama begitu. Nah, begitu pula koefisiennya. Ya, begitu pula koefisiennya. Di sini signifikan semua. Nah, ini adalah variabel yang dikeluarkan. Jadi terpisah outputnya. Tidak seperti kemarin
di backward ya, kelihatan step per stepnya. Kalau di stepwise ini dikeluarkan. Jadi di model pertama, kalian bisa lihat di sini dari nilai signifikansi koefisiennya ya. Di sini 0,457, 0,8, 0,8 ini semuanya lebih besar dari 0,05. Atau kalau berdasarkan korelasi parsialnya ini nilainya kecil sekali. Jadi tadi laju pertumbuhan, jumlah pesaing dan tingkat pendapatan konsumen itu tidak masuk gitu ya di model yang pertama. Artinya hanya jumlah outlet saja. Nah, di step berikutnya kalian bisa lihat ya yang dikeluarkan itu oke, sorry. Yang pertama itu, oke, ini dikeluarkan jumlah outlet, karena memang yang tahap pertama tadi biaya promosi yang paling tinggi ya, korelasi parsialnya. Karena kita nambahinnya satu per satu. Jadi dia termasuk ke dalam yang di-exclude, si jumlah outlet. Gitu. Tetapi di model yang kedua, jumlah outlet tidak ada di sini, karena dia dimasukkan. Gitu. Dimasukkan ke dalam model. Jadi yang exclude itu hanya si 3 sisa X-nya tadi. Laju pertumbuhan, jumlah pesaing, dan tingkat pendapatan. Karena kalau kalian lihat di sini jumlah outlet, korelasi parsialnya adalah 0,837. Ya, jadi ini adalah nilai korelasi jumlah outlet dengan penjualan ketika si biaya promosi itu sudah ada di dalam model. Itu disebut partial correlation, ya, 0,837. Dia yang paling tinggi, sehingga step berikutnya si jumlah outlet ini tidak dibuang, tapi dimasukkan ke dalam model, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, sehingga stepnya dia berhenti di sini ternyata. Jadi sudah tidak ada yang bisa dimasukkan lagi di antara 3 variabel ini. Gitu. Sehingga kesimpulannya adalah ya, kalian bisa ambil, walaupun kalian bisa membandingkan antara model 1 dan model 2, tapi karena ini merupakan suatu prosedur yang berkelanjutan ya, model 2 ini adalah step 2. Berarti model yang diambil adalah model yang kedua. Dan berdasarkan hasil summary ini juga tadi di sini terlihat bahwa R-square model yang kedua itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan model yang pertama, dan standar errornya itu lebih kecil dibandingkan dengan model yang pertama atau step yang pertama tadi. Nah, jadi kira-kira outputnya seperti ini. Di SPSS yang sekarang juga masih sama seperti ini. Ya, jadi di bagian variable enter or remove ini dia hanya memasukkan variable enter. Ya, baru nanti yang dibuangnya itu siapa saja. Ya, di setiap tahapnya adanya di excluded variables. Dan lihat indeksnya ya. Jangan abaikan indeks A dan B ini. Artinya kalau indeks A, baca keterangan ini di bawah. Oh, berarti ini ketika biaya promosinya sudah masuk. Gitu ya. Sedangkan yang B ini, oh berarti ketika biaya promosi dan jumlah outlet yang sudah masuk ke dalam model. Inilah yang dibuang begitu ya. Nah, bagaimana? Bisa dipahami? Saya ada perhitungan manualnya, tetapi hasilnya berbeda dengan yang di software hasil akhirnya. Jadi mungkin karena alfanya juga berbeda, saya buatnya sama. Jadi saya nggak bisa tahu salahnya di mana ya, begitu. Nanti coba uh, ya udah, saya coba tampilkan dulu manualnya ya, kira-kira seperti apa. Nah, bisa terlihat sekarang teman-teman. Iya, Ibu terlihat. Ya, jadi secara perhitungan sepertinya ada yang keliru atau jadi alfanya apa namanya karena berbeda ya. Tapi nanti setidaknya bisa memberikan gambaran kepada kalian prosedur secara manualnya. Jadi tadi pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung matriks korelasi Pearson. Nah, kalau matriks korelasi Pearson, artinya nanti kalian mencari nilai korelasi antara variabel X dan Y. Ya, jadi kalau kalian punya sebanyak 4 variabel X, maka nanti matriks korelasinya berukuran 5 kali 5. Ya, karena ada variabel Y di sana. Jadi Y antar Y dengan Y dengan X1, Y dengan X2, dan seterusnya begitu ya. Nah, korelasi Pearson ini rumusnya sebagaimana kalian sudah pelajari ya, seperti ini rumusnya. Nah, berikutnya nanti kita akan menghitung namanya korelasi parsial. Apa yang disebut korelasi parsial ya? Dia ya merupakan perluasan dari korelasi sederhana atau korelasi Pearson. Ya. Jadi
nanti di dalam korelasi parsial, karena gini, kalau korelasi sederhana, kita kan hanya berbicara korelasi antara dua variabel, artinya antara X dan Y, begitu saja ya. Artinya hanya melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel tidak bebas, atau satu variabel terikat. Nah, kalau di korelasi parsial, kita akan melibatkan lebih dari satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Variabel bebasnya, karena ada lebih dari satu, maka dia akan terbagi menjadi dua bagian. Oke, yang pertama adalah variabel bebas yang memiliki hubungan dengan Y, dan variabel bebas yang lainnya itu sebagai variabel kontrol atau biasanya dianggap tetap, begitu ya. Karena kalau kita mau berbicara hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y, maka salah satu variabel X-nya itu harus dianggap tetap dulu, baru kita bisa menghitung korelasi parsial antara X1 dan Y misalnya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi nanti kalau kita berbicara korelasi parsial, pasti ada X lain yang kita anggap konstan atau kita anggap sebagai variabel kontrol, seperti itu. Berarti analisis korelasi parsial itu adalah metode ya untuk mengidentifikasi kuat lemahnya hubungan variabel Y dengan X, di mana ada variabel X lainnya yang dikontrol gitu ya, atau dianggap berpengaruh atau dianggap tetap. Seperti itu. Seperti kemarin kita F parsial X1 begitu ya. Berarti nilai F parsial ketika X1 ditambahkan ke dalam model yang di model itu sudah ada X lainnya. Nah, korelasi parsial juga seperti itu. Sehingga rumus umumnya adalah seperti ini. Misalnya kita berikan indeks ya, nilai korelasi itu simbolnya R, rij.ch, di mana I, J, C, dan H ini bisa pasangan antara variabel X dengan Y atau variabel X dengan X gitu. Jadi bisa kombinasi keduanya. Nah, ini kalau diuraikan menjadi Rij.H, Ij.H dikurangi Ric.H dikali Rjc.H dibagi akar bla 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 ini ya. Nanti kalian bisa lihat. Jadi contohnya misalnya kita mau menghitung korelasi Y dengan X1 di mana X2-nya dianggap tetap atau dalam situasi tertentu. Artinya di modelnya udah ada X2 nih teman-teman. Sekarang kita mau cari korelasi parsial Y dengan X1. Berarti di sini I-nya adalah Y, J-nya adalah X1, C-nya adalah X2. Tinggal disubstitusikan ke sini berdasarkan rumus ini. Ini adalah cara menghitung nilai korelasi parsial antara Y dengan X1. Ya, ini kalau hanya ada 3 variabel berarti rumusnya menjadi seperti ini. Ini kalau nanti di modelnya sudah ada 2 variabel, ya artinya CH-nya sudah masuk ke dalam model terlebih dahulu. Nah, berdasarkan rumus ini nanti kalian menghitung korelasi parsial di setiap tahapnya. Ini datanya ya, yang kita gunakan seperti kemarin kalau tidak salah, yang di latihan-latihan sebelumnya. Nah, ini matriks korelasi. Nah, saya menggunakan alpha to enter-nya itu sama dengan alpha to remove, sama-sama 0,05 ya. Ini matriks korelasinya, jadi kalian bisa lihat ukurannya jadi 5 kali 5. Nah, karena kita ingin melihat korelasi antara Y dengan X yang tertinggi, maka kita fokus saja ya, bisa di kolom pertama atau di baris pertama tadi. Nah, nilai korelasi tertingginya di sini itu adalah X4. Ya, yaitu 0,821 negatif sebetulnya. Tetapi dalam korelasi negatif itu hanya menunjukkan arah. Jadi bukan bermakna nilainya kecil ya. Sehingga X4 itu adalah variabel pertama yang dimasukkan ke dalam persamaan. Begitu. Kalau tadi kita belum lihat ya. Nah, jadi X4 nih pertama dimasukkan ke dalam persamaan, teman-teman. Nah, berikutnya berarti kita buat model persamaan regresi ya dengan X4 begitu. Lalu kita uji F di sini. Nah, ketika kita di uji F ini, berarti kan kita melihat F hitung dibandingkan dengan F tabel. Nah, F tabel itu kan membutuhkan alfa. Nah, yang di input di sini alfanya adalah alpha to enter. Begitu ya. Di sini saya gunakan 5% dan nilai F hitungnya masih lebih besar dari F tabel. Berarti signifikan nih X4. Oke, berarti X4 dipertahankan. Berikutnya, kita mau cari X berikutnya.
yang akan masuk siapa, ya kan? Berarti kita hitung korelasi parsial gitu. Jadi nanti di antara X yang tidak ada di model Greci, ya, itu kita cari korelasi parsialnya dengan si Y. Tapi dengan kondisi bahwa si X4-nya sudah ada di dalam model. Makanya karena X4-nya sudah ada di dalam model, maka kan tersisa X1 sampai dengan X3 ya. Maka korelasi X1 itu, korelasi parsialnya seperti ini. R YX1 dot X4, kemudian R Y2 dot X4, kemudian yang ketiga R YX3 dot X4. Jadi masing-masing kita cari korelasi parsialnya mengikuti rumus yang tadi ada di slide sebelumnya. Ya, memang panjang nih kalau manual ya, apalagi kalau kombinasi atau yang sudah di dalam modelnya ini sudah ada 2X ya. Ini baru satu, hanya X4. Sehingga hanya satu kali langsung kita dapatkan hasilnya. Gitu. Nah, singkatnya kita di sini sudah punya korelasi parsial dari X1, X2 dan X3. Nah, yang tertinggi korelasi parsialnya adalah milik X1. Maka X1 itu adalah variabel kedua yang dimasukkan ke dalam model regresi. Ya kan? Berarti sekarang buat persamaan regresi antara X1 dan X4. Oke. Nah, dilihat F-nya, bandingkan dengan F tabel, alpha to enter di sini. Oke, dan dia masih signifikan. Oke, berarti X1 dan X4 dipertahankan. Ya, dipertahankan. Nah, sekarang kita hitung lagi F parsial untuk X1 dan X4. Ya, karena kita akan memeriksa kontribusi pengaruh X4 seandainya X1 yang dimasukkan terlebih dahulu ke dalam model regresi. Begitu pula sebaliknya. Gitu. Jadi walaupun tadi X1 dan X4 sudah dimasukkan gitu ya, tapi ternyata kita harus kembali mengevaluasi gitu. Bagaimana kalau X1-nya dimasukkan setelah X4 dan bagaimana kalau X4 itu dimasukkan setelah X1. Nah, itu caranya menggunakan F parsial ya. Caranya seperti yang kita gunakan kemarin pada saat backward. Jadi ada model penuhnya berarti yang ini, yang X1 dan X4, yang ANOVA ini. Lalu kita mencari F parsial untuk X1, yang kemarin sheet-nya kita tulis tanpa X1 ya teman-teman. Lalu F parsial untuk X4, yang kemarin sheet-nya kita tulis tanpa X4. Nah, di sini alfanya semuanya 5%. Lihat F parsialnya itu 108,224. Yang kedua, F parsialnya itu adalah 159,295 untuk X4. Dan F parsial terkecilnya saja masih lebih besar daripada F tabel. Oh, berarti X1 dan X4 tidak dibuang, tetap dipertahankan di dalam model. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita akan mencari ya variabel berikutnya yang akan kita masukkan. Karena tadi masih tersisa ada X2 dan juga ada X3, teman-teman. Nah, berarti kita akan mencari korelasi parsial lagi dengan kondisi X1, X4-nya sudah ada di dalam model. Makanya kita mencari korelasi parsial untuk X2 ketika X1, X4 sudah di dalam model dan korelasi parsial X3 ketika X1, X4-nya sudah ada di dalam model. Nah, kalian bayangkan nih ketika sudah ada 2X di sebelah kanan ini, maka rumusnya menjadi lebih panjang. Karena kita harus mencari korelasi parsial 2 tingkat ya. Jadi ketika ini mencari 2, kita masih butuh korelasi parsial yang ini yang saya buletin nih. Kita ini harus cari dulu korelasi parsial. Kalau ininya hanya 1 yang dianggap tetap, di sini rumusnya semuanya korelasi Pearson biasa. Jadi tinggal lihat di matriks korelasi. Ya, artinya nanti dihitung dulu nih yang di bundaran ini nih satu per satu, baru kita bisa peroleh nilai korelasi parsial untuk X2. Ini baru untuk X2, belum untuk X3. Ya, jadi setelah dicari ketiganya, ya diperoleh nilai dari korelasi parsial X2 itu adalah 0,59861. Ya, kalau dikuadratkan 0,358. Ya. Begitu pula untuk yang korelasi parsial X3 itu adalah 0,32. Sebetulnya sama-sama kecil ya. Tetapi di antara yang kecil ini yang paling besar adalah 0,35.
Maka X2 ini ya berarti variabel ketiga yang masuk ke dalam model regresi begitu. Nah, berarti buat model berikutnya ada X1, ada X2, ada X4. Ya. Nah, di sini kalau kita buat ANOVA-nya, F-nya itu adalah 166. Ya, dia lebih besar daripada F hitung dengan alfa dibandingkannya nanti F tabelnya menggunakan alfa to enter. Nah, karena sudah dibuat maka dicari lagi si F parsialnya di sini untuk X1, untuk X2 dan untuk si X4. Nah, ketika digunakan dihitung di sini alfanya teman-teman ya. Nah, ternyata di sini untuk X2 F parsialnya itu lebih besar daripada si untuk X4 begitu ya. Walaupun seperti itu, tapi kalau dibandingkan dengan F tabel, ternyata X2 dan X4 itu sama-sama apa namanya nilai F parsialnya itu kurang dari si F tabel sehingga X2 dan X4 ini dibuang gitu. Kalau di saya ya, jadi diambilnya adalah hanya untuk X1 saja. Jadi endingnya adalah di X1. Nah, nanti kita coba lihat pakai software. Kalau di software itu kalau tidak salah X1 dan X4. Feeling saya adalah karena setelah sampai di sini X1 dan X4, seharusnya korelasi parsial untuk X2 dan X3 atau dalam setiap korelasi parsial itu tidak hanya dipilih nilai korelasi yang lebih tinggi saja, tapi harusnya dilihat berdasarkan signifikansi korelasinya ya. Gitu, signifikansi korelasinya. Jadi seperti tadi misalnya kalau lihat di software itu setelah nilai korelasi parsial itu akan ada nilai signifikansinya berapa. Nah, kalau nilai korelasi ini tidak signifikan, artinya tidak dipilih. Gitu. Ya, sepertinya kekeliruannya di situ. Ini saya mengikuti prosedur yang ada di buku Draper and Smith ya. Gitu. Jadi teman-teman nanti melihatnya dari software saja. Ya, jangan lihat yang manual. Tapi setidaknya ini memberikan gambaran proses maju mundurnya itu di mana. Sekarang kita coba lihat ke software. Kalau kalian ada yang membuka SPSS, coba silakan dibuka. Prosesnya maju mundur mungkin ada step yang misinterpretasi ya. Ini referensinya. Oke, terlihat tidak di layar SPSS-nya? Terlihat Ibu. Lihat Ibu. Oke, jadi kalau kalian mau copy data ke SPSS, ingat ya, cukup bagian badannya aja, datanya aja. Judul kolomnya jangan di copy juga. Ya, jadi nanti kalian tambahkan manual di bagian variable view. Ini kita pakai data yang latihan. Saya lupa karena kita udah baru pakai latihan ya. Nanti dicek yang Y-nya itu awalnya 78,5 dan kita punya sebanyak 4 buah X begitu. Nah, sini lalu kalian lihat di variable view-nya nanti diberikan labelnya Y, X1, X2 sampai dengan X4. Kemudian yang perlu dicek lagi adalah bagian measure-nya. Di sini harus scale karena kita numerik. Skalanya minimal interval, jadi bisa interval atau rasio. Nah, ada yang mencoba di sini? Saya Atau mencoba. Sebentar oke, Ibu. Pelan Bu. silakan. Mm-mm. Excel, bukan Excelnya ya, tapi kalau ada spesies itu di sini tanda komanya itu titik ya. Jadi kalau Excel kalian itu komanya adalah koma, sebagaimana tanda koma gitu ya, maka nanti dirubah dulu di Excelnya menjadi komanya menjadi tanda titik, kemudian baru copy ke SPSS gitu. Ada nggak yang laptopnya tanda komanya itu adalah koma bukan titik? Nanti coba di searching aja cara merubah tanda koma menjadi titik di Excel. Ada di menu file, ada di option, terus ada di advance. Nanti kalian ganti separator komanya dengan titik ya. Karena di situ defaultnya biasanya kalau yang kalian koma itu defaultnya koma. Nanti kalian uncheck tuh kan ada kolom kotak checklist gitu, use separatornya itu sebagai koma. Nah itunya di uncheck.
Nah, ini nih, sambil nunggu yang input ke Excel, ke SPSS. Nih. Misalnya di sini koma semua ya, teman-teman ya. Tidak perlu di blok. Saya lupa, kayaknya udah pernah ngajarin, tapi nggak apa-apa. Ini nanti kalian masuk ke file. Ups. Lalu bagian bawah nih ada option. Kemudian ke bagian advance. Ya. Nah, kalian lihat di sini. Ada use system separator. Nah, ini jangan dicek. Jangan checklist, dibiarkan aja. Di uncheck. Lalu desimalnya kalian masukkan titik. Thousands-nya, ribuannya kalian pakai koma. Seperti itu ya. Nanti dia akan berubah menjadi tanda titik komanya. Baru kalian copy ke SPSS. Karena nanti kalau ujiannya di lab, tahu saya settingan di lab itu komanya bukan titik ya. Sehingga kalau kalian pakai software, kalian harus ubah dulu tandanya. Jangan panik ya. Jadi nanti sudah tahu sekarang, karena dari kemarin kita berlatih di lab, tanda komanya itu adalah berbeda, bukan titik. Baik, sudah di-input Sudah atau Ibu. masih? Sudah, oke. Nah, jika sudah, seperti biasa kita masuk ke menu Analyze, kemudian Regression, lalu masuk ke Linear. Nah, jadi nanti yang bagian dependennya kalian isi dengan variabel Y, independennya semua di blok masukkan ke independen X1 sampai dengan X4-nya. Nah, lihat di bagian bawah kotak independen itu ada method. Nah, lihatlah di sana banyak sekali ya. Enter, stepwise, remove, backward, forward gitu ya. Jadi ada stepwise di sana. Pilih stepwise. Oke. Kalau statistik di sini untuk keperluan asumsi ya, kita biarkan dulu saja. Untuk diplot juga dibiarkan dulu. Untuk yang save juga biarkan dulu saja. Kita fokus di mencari model regresi terbaik. Nah, kalian coba lihat di options. Di situ ada menggunakan peluang F atau alfanya di sini ya. Jadi alfanya itu untuk entry-nya 0,05. Ini default-nya kalau tidak salah. Di laptop kalian berapa default-nya? Sama nggak? Karena ibu saya belum sampai situ. Oh, sampai mana? Baru awal ibu sebentar. Oke. Sok ditungguin sok. Ibu itu yang di bagian variabel view-nya ada yang diganti nggak, Bu? Variable view Y, X1, X2, X3, X4. Terus measure-nya di sini scale semua. Betul kan ini urutan datanya ya? Coba dicek deh. Sudah ibu. Udah, oke. Adita udah? Sudah ibu. Tadi pencet apa ibu? Yang mana? Maksudnya tadi yang munculin itu apa ya? Ya Oh, itu apa? maksudnya ini inputnya Analyze. udah. Udah. Inputnya udah tapi. Oh ya, Udah oke. bu. Analyze. Analyze, regression. Kemudian linear. Ya. Masukkan Y-nya ke dependent. Lalu X1 dan sampai dengan X4-nya masukkan ke independent.
Sudah? Ini jangan satu-satu ya dimasukkannya, kalian blok aja. Masuk ke, Enggak, Bu. oke. Yang lain kayak belum pada bangun nih. Udah bangun tidur belum, Abdul? Kan nggak ada suaranya. Masuk nggak dia hari ini? Join sih, Bu. Nah, oh, dan Adelia. Gimana ini Abdul dan Adelia sedang di kampus? Atau tetanggaan nih? Kayaknya Hmm. lagi bareng aja sih, Bu. Hmm. Oke. Bu, Adita udah? Abdul. Hmm? Maaf Ibu, Abdul dan Adel lagi di satu tempat. Tapi udah join lagi masing-masing device. Maaf ya Ibu. Ya, tidak apa-apa. Pagi-pagi sudah satu tempat, ngapain kalian? Nggak boleh Lagi gini. validasi Ibu. Oh iya, baik-baik. Semangat, semangat. Validasi apa ya? Workshop Ibu, alat peraga. Oh, oke, iya, baik. Oh, Kasih Bu. ya. Oke. Adita sudah? Sudah, Oke. Ibu. Oke. Sekarang masuk ke metodenya yang bawah, pilih stepwise ya. Nih, pilih stepwise, lalu masuk ke options. Nah, di kalian berapa defaultnya di situ entry-nya, alfanya? Sama kayak Ibu. Sama ya? 0,05 dan 0,1 kan? Coba kalian ganti dua-duanya 0,05. Lalu continue. Nah, ya. Jadi dia tuh tidak bisa sama. Coba kalau yang sebelah kirinya lebih besar. Tuh, tidak mau. Jadi entry-nya itu dia memintanya lebih kecil. Ya, nanti apa artinya bisa dieksplor nanti coba dicek teman-teman. Saya udah lama banget nggak pakai SPSS untuk ini. Jadi kita sambil cek sama-sama apakah memang ada hal yang perlu kita lakukan agar kita bisa memilih alfanya itu sama. Atau memang harus berbeda dan entry-nya itu harus kurang dari removal gitu ya. Oke, sementara tidak apa-apa di sini entry-nya 0,05, removal-nya 0,1. Jadi alfa untuk memasukkan X-nya adalah 0,05 dan untuk menyeleksi atau membuang X-nya adalah 0,1. Kalau sudah continue, lalu klik OK. Ya, nggak muncul di Zoom-nya ya output. Bentar. Oke, sudah muncul outputnya di kalian? Sudah, Ibu. Oke, coba lihat di navigasi yang sebelah kiri ya. Di sini ketika klik regression di sini maka pertama muncul adalah variabel enter-nya. Nah, di sini yang masuk itu adalah X4 dulu, lalu X1. Oke, sehingga model akhirnya nanti adalah X1 dan X4. Kalau tadi kan saya sudah dapat X1, X4, saya cari F parsial lagi ya teman-teman ya, korelasi parsial lagi. Nah, coba kita lihat di bawahnya. Nah, di sini ketika modelnya adalah model 1 atau di step pertama yang X4 saja, R-square-nya itu adalah 0,675. Sedangkan ketika sudah dilanjutkan sampai dengan yang step yang kedua, itu nilai R-square-nya lebih tinggi, yaitu 0,972. Begitu pula nilai standar error dari nilai penduga regresinya begitu ya. Secara keseluruhan untuk model di sini untuk model yang kedua jauh lebih kecil dibandingkan dengan model yang pertama, di mana indeks A ini adalah model pertama untuk yang ada X4 saja nih kalau kalian lihat. Yang model kedua indeks B ini adalah sudah ada X4 dan X1 ya. Berarti model kedua ini adalah X1 dan X4. Nah, dia akan menuliskannya jadi seperti prosesnya ya. Kalau X4 duluan,
kemudian masuk X1, dia akan memasukkan X4, X1 gitu. Tidak diambil X yang terkecil indeksnya jadi X1, X4. Enggak ya teman-teman. Itu kalau software seperti itu ya, agar terlihat prosesnya. Nah, ini ANOVA-nya. Oke, ANOVA-nya ada 2 juga, seperti tadi di paparan ya, untuk model 1 dan untuk model 2. Begitu. Di model 1 yang hanya X4 saja, dia F-nya besar ya, signifikan juga. Kemudian untuk yang model kedua, F-nya juga tinggi, p-value-nya juga sangat kecil. Oke, jadi yang B ini indeksnya untuk yang X4 saja. Kembali lagi saya ulangi, ini yang C, signifikan C ini, p-value untuk C, itu untuk X1 dan X4. Ya, jadi baik model 1 maupun model 2 sudah signifikan. Jadi X bersama-sama untuk yang B ya. Untuk yang kedua maksudnya, X1 dan X4 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Nah, untuk koefisien ini adalah nilai penduga B-nya. Gitu. Makanya untuk yang model 1 hanya ada X4. Di sini berarti ini B4, negatif 7,38. Kalau lihat signifikansinya, tentu di sini signifikan, kurang dari 0,05. Teman-teman ya. Karena tadi alpha to enter-nya 0,05. Lalu model yang kedua di sini X4 dan X1 ya. Nilai penduganya adalah ini negatif 0,614 untuk B4 dan 1,44 untuk B1. Ya, ini juga p-value-nya kecil sekali ya, kurang dari 0,05. Oke, sekarang baru kita lihat bagian excluded variables-nya di sini. Oke, di bagian step pertama, begitu, karena X4 yang dipilih terlebih dahulu, maka X1, X2, dan X3-nya itu masuk ke dalam excluded ini atau variabel yang dibuang. Meskipun kalau kita lihat signifikansi dari setiap B-nya, begitu ya, di sini X1 ini signifikan, X3 juga signifikan. Tapi di step berikutnya kan kita memilih X yang masuk itu berdasarkan korelasi parsial. Nah, kalian lihat korelasi parsial yang tinggi itu adalah si X1 0,957. Makanya yang berikutnya masuk ke dalam persamaan adalah si X1. Begitu. Nah, proses di X1 ya ternyata X2 dan X3 ini dikeluarkan begitu ya. Nah, ketika dilihat di sini parsial korelasinya itu adalah 0,599 dan negatif 0,566. Nah, di sini nggak kelihatan signifikansi korelasinya ya. Tidak seperti tadi di PDF. Saya coba running dulu. Harusnya tadi berarti ada matriks korelasi yang diklik. Covariance matrix. Sebentar. Lihat ya, bentar-bentar. Oh, memang nggak ada. Di slide tadi juga memang korelasi parsialnya tidak ada signifikansinya, teman-teman ya. Artinya memang pada saat X4 sudah dimasukkan di sini, X1 sudah dimasukkan, seharusnya X2, X3 ini dia tidak signifikan ya pengaruhnya terhadap Y begitu. Sehingga harusnya nggak masuk. Berarti artinya memang ada yang terskip di perhitungan manual yang tadi saya sampaikan. Ya, yang membuat memang X2, X3 ini harusnya tidak dipilih dan kita stop di X1 dan juga X4. Gitu, teman-teman ya. Jadi kalau tadi kan saya menghitung parsial korelasinya juga di sini berbeda ya. Saya tadi menghitung itu nilai parsial korelasinya itu adalah 0,358 dan 0,32. Beda tipis ya. Tapi di sini di software diperoleh nilainya korelasi parsialnya adalah 0,599 dengan negatif 0,566.
Ya, jadi mungkin step apa bedanya di sini pada saat tahap kedua, pada saat memasukkan atau menghitung korelasi parsial antara X2 dan X3. Sehingga ke belakangnya jadi beda tadi ya. Gitu ya. Tapi intinya kalau kalian nanti melihat output software sudah paham teman-teman ya. Jadi lihat di bagian kalau misalnya mau lihat prosesnya berarti sebetulnya dari awal yang enter ini kalian sudah tahu ya model yang dimasukkan itu yang pertama hanya X4, yang kedua setelah X4 dimasukkan X1. Jadi X4 dan X1 model akhirnya begitu. Kemudian yang kedua, kalian fokus saja di model yang kedua gitu karena itu sudah melewati proses jadi udah pasti finalnya adalah di step yang kedua. Sehingga di model summary-nya juga lihat model yang kedua, nanti lihat R-square-nya untuk melihat keragaman Y ya. Kemudian lihat ANOVA-nya juga di model yang kedua saja. Begitu. Lihat nilai penduga parameternya di bagian koefisien untuk yang model kedua juga. Nah, kalau untuk excluded variables ini untuk memperlihatkan setiap tahapnya itu variabel yang dikeluarkan yang mana. Ya, jadi bisa dipahami seperti itu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Coba menggunakan backward. Di sini aja nggak apa-apa. Nggak usah balik lagi ke data view. Kalau pakai backward yang kemarin, berarti kita masuk ke analyze, regression, teman-teman. Kemudian linear lagi. Nah, tinggal ganti metodenya adalah backward. Ya. Lalu kita masuk ke option. Ini harusnya apa namanya? Kalau kita berbicara backward kan sebetulnya hanya removal saja ya. Nah, ini dia tetap nggak enaknya SPSS gini, ini tetap hidup entry-nya. Ya, jadi oke, nggak apa-apa, biarkan saja 0,1. Kemarin yang soal kita kerjakan juga alpha 0,1 ya, kalau tidak salah ya. Lalu oke. Ada yang mengikuti untuk backward? Ibu Ada, tadi ada. di 0,1 yang mana Ibu? Maaf. Yang mana? Tadi yang backward-nya. Backward. Ini Terus metodenya backward. ya Sudah. terus option. Optionsnya dibiarkan aja, tetap sama. Sama aja. Jadi kita pakai alpha to remove aja kan. Itu 0,1. Continue lalu oke. Ya. Nah, ini hasilnya. Kemarin itu kalau tidak salah yang terbaik X1, X2 ya. Kalau berdasarkan backward ya. Kemarin yang kita kerjakan di kelas itu X1, X2. Iya, Bu. Nah, di sini kelihatan. Jadi ini bentar. Outputnya udah beda ya. Dulu itu ada step 1, step 2 gitu teman-teman. Ya, kalau sekarang itu dia bilangnya model. Di kalian model atau step? Model itu. Sama model. Ya, mungkin itu versi lama ya. Jadi kelihatan stepnya. Atau kita harusnya mengklik sesuatu. Coba sebentar. Ini nggak usah. Bentar ya. Kalau di Minitab itu kelihatan. Oke lah. Kita lihat dulu yang spesies ya. Jadi kalau di spesies sekarang berarti di sini step itu adalah model. Ya, jadi di backward yang pertama pasti ada model penuh dulu nih. Semuanya masukkan metodenya enter, masukkan semuanya. Ya, baru di step berikutnya kita meremove si X3. Ya, berdasarkan tadi p-value-nya itu lebih besar sama dengan 0,1 karena alpha to remove-nya 0,1 teman-teman. Setelah X3 dibuang, yang berikutnya dibuang adalah X4. Jadi berarti seperti ini
kalian bisa lihat yang diterima itu adalah X1 dan X2 ya. Nah, di sini model summary-nya, model summary-nya juga ada 3. Yang model pertama itu ketika X1-nya, masih model penuh. Model kedua ini ketika X3-nya yang dibuang. Kalian lihat R square-nya itu masih tetap ya. Sekalipun X3-nya dibuang, artinya hanya ada X4, X1, X2. Begitu ya. Jadi di sini walaupun adjusted-nya lebih tinggi daripada yang model 1. Oke, standar error juga kurang dari yang pertama ya. Nah, di step ketiga X4-nya yang dibuang berarti dari X4, X1, X2 di sini yang dibuang itu X4 berarti tersisa hanya X1, X2. Yang mana di model 3 ini R square-nya 0,979. Oke, walaupun di sini standar error-nya lebih besar sedikit daripada yang kedua, tapi tetap bedanya tipis gitu ya. R square-nya juga bedanya tipis gitu. Sehingga kita bisa tetap ambil yang X1, X2. Jadi ini step-nya sekuensial, berurutan ya. Jadi yang terakhir ini udah pasti model yang final, yang step-nya berhenti. Nah, begitu pula untuk yang ANOVA, dan juga ini nilai koefisiennya seperti tadi ya. Jadi kalau lihat signifikansi yang ujung ini, berarti ini nilai p-value untuk setiap B-nya. Jadi kalian bisa lihat bahwa X4 dan X2 ini nilai terhitungnya sekian, p-value-nya kecil sekali, 0,000 sekian, mana itu kurang dari alfa. Yang tadi alfanya adalah 0,1 ya. Sehingga masing-masing berpengaruh terhadap Y. Nah, ini adalah detailnya variabel mana yang dikeluarkan saja. Karena di tahap pertama tidak ada variabel yang dikeluarkan, makanya di sini modelnya mulainya dari model 2. Di mana pada saat step kedua kita mengeluarkan X3 dulu. Ya. Kemudian di model berikutnya atau di step ketiga kita mengeluarkan si X4. Jadi ini akumulasi ya teman-teman. Yang dikeluarkan pertama X3, di sini X3 yang masuk lagi. Lalu yang dikeluarkan adalah X4 begitu. Jadi endingnya adalah hanya X1 dan X2. Bisa membaca outputnya? Kira-kira bisa Insya- nggak? Insya Allah bisa ya. Oke. Jadi kalau kalian lihat juga di sini ternyata signifikan dari T-nya itu ya atau si nilai penduganya ya karena dia dibuang ya. Dibuang itu kan ketika F parsial terkecilnya kemarin itu kurang dari F tabel ya. Karena dia tidak signifikan atau terima 0. Makanya di sini p-value-nya juga lebih besar dari alfa. Ya. Lalu step yang kedua udah pasti yang X4 itu juga berarti tidak signifikan. Ya. Jadi di sini nih yang signifikannya lebih besar dari si taraf signifikansi. Makanya dia dibuang berikutnya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti diperdalam lagi bagaimana menginterpretasi outputnya. Tapi kalau teman-teman sudah melihat contoh satu gitu dan kalian coba baca benar-benar nih variabel atau apa nih R square kan kalian sudah mengenal istilah-istilah tersebut ya. ANOVA ya berarti ini adalah jumlah kuadrat, sum of squares itu jumlah kuadrat, def itu adalah degree of freedom yang mana dia adalah derajat bebas. Mean square itu adalah kuadrat tengah, F itu berarti F hitung. Nah, kalau di software kita tidak bandingkan dengan F tabel, tapi menggunakan p-value. Jadi dia generate nilai p-value berdasarkan nilai F hitung tersebut. Jadi menghitung nilai distribusi F gitu ya, p-value tersebut. Kalau koefisien lebih detail ya, nilai penduga B-nya. Jadi B0, kalau konstan itu B0. Kalau X1 berarti B1 ya. Kalau X4 itu berarti B4 dan seterusnya. Ya, jadi kalian langsung aja lihat significance yang di bagian akhir untuk nilai p-value-nya. Saya sekarang coba mau perlihatkan untuk Minitab ya. Ini aja, membandingkan aja. Kalau kalian belum punya nggak apa-apa. Tapi yang rancop harusnya udah punya. Ya. Yang sudah ngambil rancop maksudnya. Nah, kalau di Minitab
kalian bisa langsung copy dari judul kolomnya. Jadi nanti judul kolomnya atau kalian ngopinya dari ini, yang warnanya abu-abu ini ya. Jadi kita nggak ada variabel inputnya Y diketik seperti di SPSS ya, tapi langsung saja seperti ini, dia lebih simple ya. Lalu nanti kita adanya di menu start, lalu regression, kemudian masuk ke regression lagi, lalu ke fit regression model. Nah, ini tinggal masukkan Y-nya nanti variabel responnya, kemudian variabel X-nya ini prediktornya X1 sampai dengan X4, teman-teman. Nah, lalu kita beralih ke sebentar. Nah, stepwise di sini. Jadi ada metode stepwise. Stepwise. Nah, kita bisa masukkan alpha to enter dan alpha to remove. Nah, misalnya ini sama kan seperti di saya di awal tadi 0,05 dan 0,05. Lalu di sini kita bisa mengklik tabel dari pemilihan seleksi variabelnya itu secara detail. Jadi bisa detail tentang metodenya atau include details for each step. Jadi step-stepnya nanti diperlihatkan. Lalu kita pilih OK, lalu OK. Nah, udah ada hasilnya di atasnya sebetulnya. Ya, sama aja. Nah, ini ada stepnya. Ya. Jadi kalau di Minitab outputnya seperti ini. Step pertama, ya, ini kalian lihat warna biru ini. Saya masukkan X4 yang pertama kali masuk. Cuman memang tidak selengkap SPSS outputnya ya. Kalau tadi kan SPSS lengkap sekali. Ada korelasi parsialnya ya. Kalau di sini tidak ditunjukkan korelasi parsialnya ya. Jadi di sini hanya koefisiennya berapa, ini p-value-nya begitu. Nah, di step pertama X4 yang masuk begitu ya. Lalu pas di step kedua karena X4 sudah masuk X1. Berarti endingnya nanti modelnya adalah X4 dan X1. Jadi dia tidak memberikan tadi model pertama, model kedua ya. Dia langsung ke model akhirnya begitu. Nah, di sini ada keterangan alpha to enter-nya adalah 0,05, alpha to remove-nya juga 0,05. Lalu berikutnya ini persamaan regresinya. Jadi dia buat persamaannya kalau di Minitab. Jadi Y sama dengan B0-nya tadi di sini 117,57, sorry. Yang akhirnya ini ya 103,1, X1-nya adalah 1,440, X4-nya adalah negatif 0,614. Sehingga ini adalah persamaan regresinya. Nah, koefisiennya ya, tadi sama di SPSS juga nama outputnya adalah koefisien. Ya, jadi ini ada nilai koefisien yang tidak distandarisasi, ini standar error koefisiennya, ini nilai t hitungnya, p-value kalau di SPSS itu namanya sig tadi ya, signifikansinya berapa. VIF itu nilai untuk mendeteksi multikolinearitas. Nah, ini kurang dari 10 ya, artinya X1 dan X4 itu tidak berkorelasi. Nah, untuk model summary-nya di sini hanya ada R-square dan teman-teman yang kalau tadi di SPSS summary-nya banyak ya. Jadi kalian bisa lihat di R-square ini. Nah, ini ANOVA-nya. Oke. Kalau di ANOVA kalian bisa lihat di regression, error dan total saja. Jadi X1 dan X4 itu sebetulnya gabungan untuk regression. Jadi kalau dijumlahkan kan ini DB-nya jadi 2 ya. 1 tambah 1. Kalian boleh lihatnya di regression, error, total. Oke, nah itu output untuk model gracing-nya. Ya, kebaikan modelnya. Nah, di sini ada output lainnya memang. Jadi ini untuk mendeteksi pencilan sebetulnya ya. Ada nilai yang sekiranya besar gitu dan jauh dari amatan yang lainnya, yaitu observasi ke-8 dia sampaikan. Di mana nilai residualnya atau sisanya itu besar di antara sisaan yang lain. Nah, ini untuk mendeteksi kira-kira ada pencilan atau tidak. Seperti itu ya. Jadi output di Minitab mungkin per stepnya lebih terlihat, tetapi kalau di SPSS tadi terpisah ya, enter dan di exclude-nya, tetapi outputnya jauh lebih lengkap gitu. Kadang memang yang lengkap itu membingungkan ya, tapi sebetulnya informasinya penuh gitu ya.
Kalau ini dilihatnya lebih tidak membingungkan, tapi sebetulnya mungkin ada informasi yang tadi tidak dicakup seperti di SPSS, lebih detailnya. Ya teman-teman, jadi kalau yang punya Minitab bisa dicoba juga, kalau belum punya ya boleh silakan kalau mau install. Nanti kalau ujian kalian saya bebaskan untuk menggunakan software apapun ya, mau pakai Minitab, mau pakai SPSS, mau pakai R ya, karena kalian sebelumnya sudah belajar R dengan kemudian juga silakan saja ya kalau kalian mau. Oke, ada pertanyaan untuk materi hari ini teman-teman? Bisa dipahami nih? Kalian nggak Insya usah Allah mikirin yang bisa, Bu. manualnya untuk metode ini ya. Oke. Jadi kalau untuk yang ini manualnya nggak usah dipikirkan ya, karena memang tadi hasil perhitungan manual saya berbeda dengan yang software mungkin karena alpha. Jadi saya coba cek kembali ya, barangkali nanti bisa ada waktu untuk diselaraskan sebagai arsip aja gitu ya, teman-teman tahu manualnya bagaimana. Tapi kalau di software kan kalian tinggal baca apa outputnya aja ya. Yang penting kalian sudah paham idenya dengan konsepnya dari metode stepwise ini. Sepertinya bisa dipahami ya tadi teman-teman juga sudah ada yang mencoba. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi yang baru untuk regresi dengan variabel dummy ya. Artinya nanti variabel X-nya bisa berupa kategori, tidak semuanya numerik atau tidak semuanya berupa scale. Jadi kalau di SPSS tadi di sini measure-nya kan scale. Karena datanya numerik ya, minimal skala pengukurannya interval. Dan nanti bisa jadi kategorik. Nah, kategorik ini bisa ordinal, bisa nominal. Gitu, tergantung nanti bentuk nilai variabelnya bagaimana. Oke, jadi insya Allah minggu depan itu kalau tidak salah kita kuliah di hari Rabu dan hari Kamis ya, Adita ya? Iya nggak? Adita, minggu depan kita di Rabu ya? Iya, Ibu. Oke, di Rabu. Oke. Rabu dan Kamis lagi. Nah, mungkin nanti satu pertemuannya bisa untuk asinkronus, teman-teman mereview kembali, berarti kembali ya. Untuk software-nya berarti bisa mungkin sudah diinstal di laptop masing-masing. Jadi bisa sambil mengikuti nanti. Oke, itu materi hari ini teman-teman ya. Semoga bisa dipahami dan saya yakin ini juga sangat bermanfaat sebagai inspirasi entah apapun itu ya untuk penelitian atau mungkin nanti pengembangan untuk persiapan tugas akhir ya. Jadi silakan dipelajari kembali. Baik, terima kasih sekali lagi. Minggu depan kita lanjutkan perkuliahannya. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.